Halo Mezami Serba Definisi, kali ini kita akan bahas tentang contoh soal tema 8 subtema 1 untuk kelas 5 SD. Mari kita simak soalnya. Soal pertama, air memiliki peranan penting bagi kehidupan manusia. Berikut ini yang bukan merupakan manfaat air bagi manusia adalah A. Sumber minuman, B. Untuk memasak, C. Untuk mencuci, atau D. Untuk bahan bakar. Nah, mari kita simak pembahasannya. Berikut ini beberapa manfaat air dalam kehidupan manusia sehari-hari, yaitu bisa dijadikan untuk sumber minuman, bisa juga untuk memasak, bisa digunakan untuk mencuci seperti mencuci pakaian, piring, dan sebagainya. Bisa juga digunakan untuk membersihkan diri seperti saat mandi. Sedangkan untuk bahan bakar merupakan manfaat dari penggunaan minyak bumi, gas alam, dan batu bara. Dengan demikian, jawabannya adalah D, yang bukan merupakan manfaat air bagi manusia. Kita lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 2. Lagu yang berjudul Air Terjun merupakan ciptaan dari A. Ibu Sud, B. Ismail Marzuki, C. A.T. Mahmud, D. W.R. Supratman. Mari kita sama-sama simak pembahasannya. A.T. Mahmud merupakan pencipta lagu yang dikenal luas oleh masyarakat melalui lagu anak-anak. Berikut ini adalah beberapa lagu-lagu karya A.T. Mahmud, yaitu Anak Gembala, Aku Anak Indonesia, Libur Telah Tiba, Air Terjun, Bintang Kejora. Dengan demikian, jawabannya adalah C. A.T. Mahmud. Soal berikutnya, soal nomor 3. Fungsi air bagi tumbuhan digunakan untuk proses. Apakah A. Respirasi, B. Fotosintesis, C. Pengguguran, D. Pelapukan. Nah, mari kita tinjau pembahasannya. Air berfungsi sebagai bahan baku tanaman dalam proses fotosintesis. Jadi jelas jawabannya adalah B. Lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 4. Proses penguapan air di laut, sungai, dan danau akibat panas dari sinar matahari disebut A. Rebuisasi, B. Transpirasi, C. Evaporasi, D. Evapotranspirasi. Mari kita tinjau pembahasannya. Transpirasi adalah penguapan air karena hasil pernafasan. Evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi, seperti air laut, sungai, dan danau akibat terkena panas dari sinar matahari. Evapotranspirasi merupakan uap air yang berasal dari penguapan oleh panas dan pernafasan. Rebuisasi adalah penanaman kembali hutan yang telah ditebang atau gundul. Dengan demikian, jawabnya adalah C. Evaporasi. Soal nomor 5. Ada ikan yang hidup di lautan, air asin, air tawar, atau air payau. Ketika ada ikan yang hidup di laut, akan mati ketika dipindahkan ke air tawar. Hal ini menandakan bahwa ada jenis hewan yang membutuhkan air sebagai A. Sumber makanan, B.
alat transportasi, C. habitat, atau D. alat berkembang biak? Nah, jawabannya adalah adanya ikan yang hanya bisa hidup pada salah satu jenis air menandakan ikan tersebut menjadikan air sebagai habitatnya. Dengan demikian, jawabannya adalah C. habitat. Soal nomor 6. Proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi disebut apakah A. kondensasi, B. evaporasi, C. presipitasi, D. infiltrasi. Pembahasannya adalah kondensasi itu adalah proses perubahan uap air menjadi titik-titik air. Sedangkan yang dimaksud dengan evaporasi adalah proses penguapan air dari permukaan bumi seperti air di laut, sungai, dan danau akibat terkena panas dari sinar matahari. Yang dimaksud dengan presipitasi adalah proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Dan yang terakhir yang disebut dengan infiltrasi itu adalah proses penembesan air tanah ke sungai atau danau. Dengan demikian, jawabannya adalah C. presipitasi, yaitu proses jatuhnya air dari atmosfer ke permukaan bumi. Lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 7. Uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air ketika suhu udara A. naik, B. stabil, C. turun, atau D. memanas. Nah, mari simak pembahasannya. Uap air yang ada di atmosfer akan berubah menjadi titik-titik air pada saat suhu udara menjadi turun. Jadi, jawabannya adalah C. Lanjut, soal nomor 8. Tari sedati merupakan bentuk kesenian daerah yang berasal dari daerah A. Aceh, B. Sumatera Utara, C. Sumatera Barat, atau D. Riau. Mari kita lihat pembahasannya. Nah, di sini tampak tabel ya. Daerah dari Aceh itu nama tariannya ada tari sedati, tari saman mesekat, tari tarik pukat, tari likuk pulau, tari laut, tari bines, tari ratuh jaro. Sedangkan dari Sumatera Utara ada tari serampang 12, tari tortor, tari pisu surit, tari toping-toping. Sumatera Barat itu ada tari piring namanya, kemudian tari payung, ada juga tari rantak, tari tempurung, dan tari lilin. Riau itu terdapat tari tanda, tari makan sirih, tari zapin, tari malemang, dan tari manggar. Nah, karena pertanyaannya tari sedati dari daerah mana, maka berdasarkan tabel ini itu berasal dari Aceh. Jadi jawabannya adalah A. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 9. Tari andun ya, merupakan bentuk kesenian daerah yang berasal dari daerah. Apakah A. Jambi, B. Bengkulu, C. Sumatera Selatan, atau D. Lampung? Mari simak pembahasannya. Terdapat tabel ya di mana berisi daerah dan nama tariannya. Nah, sekarang Jambi itu dikenal ada tari sekapur sirih, tari selampir 8. Bengkulu terdapat tari andun, tari bidadari teminang anak. Sedangkan Sumatera Selatan itu kita kenal ada tari tanggai, tari putri bekuse. Sedangkan Lampung itu terdapat tari jangget, tari melinting, dan tari badana. Nah, pertanyaan adalah tari andun itu dari daerah mana? Dari sini jelas berarti
berasal dari Bengkulu. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut berikutnya, soal nomor 10. Cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal disebut apakah hidroponik, atau vertikultur, atau terasering, atau D, aeroponik. Nah, mari kita pahami terlebih dahulu keempat istilah tersebut. Hidroponik itu adalah budidaya tanaman yang memanfaatkan air dan tanpa menggunakan tanah sebagai media tanam. Sedangkan vertikultur itu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal ya, vertikultur. Kemudian yang disebut dengan terasering itu adalah teknik bercocok tanam dengan sistem bertingkat atau berteras-teras sebagai upaya pencegahan erosi tanah. Sedangkan yang disebut dengan aeroponik itu adalah suatu cara bercocok tanam di udara tanpa menggunakan tanah. Jadi jelas ya. Di sini jawabnya adalah B, vertikultur, yaitu cara bercocok tanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang disusun secara vertikal. Soal nomor 11. Suatu aktivitas ekonomi dengan cara memberikan layanan manfaat kepada konsumen adalah jenis usaha yang disebut apakah A, pertanian, B, perindustrian, atau C, perdagangan, atau D, jasa. Nah, mari kita simak sama-sama pembahasannya. Terlebih dahulu kita pahami apa yang disebut dengan pertanian. Pertanian adalah suatu aktivitas pemanfaatan sumber daya hayati yang dilakukan manusia untuk menghasilkan bahan pangan, bahan baku industri, atau sumber energi, serta untuk mengelola lingkungan hidupnya. Kemudian yang dimaksud dengan perindustrian itu adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan. Sedangkan yang disebut dengan perdagangan itu adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan kegiatan jual beli. Sedangkan jasa adalah suatu aktivitas ekonomi dengan cara memberikan layanan manfaat kepada konsumen. Dengan demikian, jelas jawabannya adalah D, jasa, yaitu aktivitas ekonomi dengan cara memberikan layanan manfaat kepada konsumen. Lanjut ke soal berikutnya. Soal nomor 12. Ketersediaan air di muka bumi karena air mengalami siklus di mana terjadi sirkulasi air dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Siklus air terjadi melalui proses A, evaporasi, presipitasi, dan pengendapan, atau B, evaporasi, presipitasi, atau kondensasi. C, evaporasi, presipitasi, dan pengendapan. Sedangkan D, penguapan, evaporasi, dan presipitasi. Nah, mari kita coba lihat pembahasannya. Terlebih dahulu, ya, siklus air ini terjadi melalui proses yang disebut dengan penguapan atau disebut juga dengan evaporasi. Jadi penguapan itu adalah di istilahnya evaporasi. Kemudian pengendapan itu disebut dengan presipitasi. Jadi pengendapan adalah presipitasi, sedangkan penguapan evaporasi. Nah, untuk pengembunan itu disebut dengan kondensasi. Nah, demikian ya. Jawabannya adalah B ya, evaporasi, presipitasi, atau kondensasi. Nah, kalau kita perhatikan di A, evaporasi, oke, presipitasi, oke, cuman di sini pengendapan itu sama juga dengan presipitasi. Sedangkan di C, evaporasi, oke, presipitasi, oke, pengendapan ini sama juga
dengan presipitasi. Jadi bahkan A sama C ini jawabannya sama ya. Jadi sama-sama ini salah ya. D itu penguapan. Oke, penguapan. Evaporasi. Nah, ini evaporasi sama dengan penguapan. Jadi diulang 2 kali sehingga jelas salah siklusnya. Jadi siklus yang benar itu kalau mau diisi dengan tanpa istilah ya penguapan, pengenapan, pengemunan atau evaporasi, presipitasi, kondensasi. Jadi jawabannya adalah B. Lanjut ke soal nomor 13. Rumah Betang Ulu Palin merupakan adat yang berasal dari daerah mana? Apakah A. Sumatera Barat, B. Gorontalo, C. Maluku, atau D. Kalimantan Barat? Untuk menjawabnya, mari simak pembahasan. Sumatera Barat memiliki rumah adat yang disebut rumah gadang. Gorontalo memiliki rumah adat yang disebut rumah adat Doloupa. Sedangkan Maluku itu rumah adatnya disebut dengan rumah Baileo. Kalimantan Barat memiliki rumah adat yang disebut rumah Betang Ulu Palin. Jadi rumah Betang Ulu Palin itu berasal dari daerah di Kalimantan Barat. Lanjut ke soal nomor 14. Baju ulos merupakan pakaian adat yang berasal dari daerah. Apakah A. Sumatera Barat, B. Aceh, C. Sumatera Utara, atau D. Sumatera Selatan? Mari simak pembahasannya. Ya, di sini terdapat tabel, yaitu di mana dinyatakan Sumatera Barat itu nama pakaian adatnya adalah Bundo Kanduang. Sedangkan daerah Aceh itu nama pakaian adatnya ada Ele Balang. Sedangkan Sumatera Utara itu ulos dan Sumatera Selatan Aisan Gede. Jadi baju ulos itu adalah pakaian adat dari daerah C. Sumatera Utara. Soal nomor 15. Gas alam dan minyak bumi adalah contoh sumber daya alam yang dihasilkan dari A. Perikanan, B. Pertanian, C. Perkebunan, atau D. Pertambangan. Pembahasannya adalah minyak bumi, gas, alam, dan batu bara merupakan sumber bahan bakar yang diperoleh dengan cara menambang. Nah, kegiatannya disebut dengan pertambangan. Jadi, jawabnya adalah D. Pertambangan. Soal nomor 16. Budi bercita-cita menjadi dokter. Dokter merupakan jenis usaha atau pekerjaan dalam bidang apakah A. Pertanian, B. Perindustrian, C. Perdagangan, atau D. Jasa. Kita tahu profesi dokter itu memberi jasa atau pelayanan kepada pasien. Dengan demikian, jawabnya adalah D. Jasa. Soal nomor 17. Lagu yang berjudul Kampungku merupakan ciptaan dari apakah A. Ibu Sud, B. Ismail Marzuki, C. A.T. Mahmud, atau D. W.R. Supratman? Pembahasannya adalah lagu Kampungku merupakan ciptaan A.T. Mahmud. Dengan demikian, jawabnya adalah C. Soal nomor 18. Tangga nada diatonis terdiri dari A. 5 nada, B. 12 nada, C. 8 nada, dan D. 9 nada. Mari simak pembahasannya. Tangga nada pentatonis memiliki 5 nada. Jadi 5 nada kita sebut dengan tangga nada pentatonis. Tangga nada kromatis memiliki 12 nada. Jadi tangga nada yang memiliki 12 nada disebut dengan kromatis. Tangga nada diatonis memiliki 8 nada. Jadi tangga nada yang memiliki 8 nada itu disebut dengan tangga nada diatonis. Dengan demikian jawabnya adalah C. 8 nada. Soal nomor 19. Tangga nada diatonis mayor memiliki interval A 1 setengah 1 1 setengah 1 1 1, B setengah 1 1 1
setengah 1, 1, 1. C, 1, 1, 1 setengah 1, 1, 1 setengah. Atau D, 1, 1 setengah 1, 1, 1 setengah. Pembahasannya adalah tangga nada diatonis mayor memiliki interval 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Dengan demikian jawabnya jelas adalah D. Soal nomor 20. Adanya siklus air menyebabkan jumlah air yang ada di bumi A berkurang, B bertambah, C tetap, atau D hilang. Jadi pembahasannya adalah air di muka bumi selalu tersedia karena air mengalami siklus di mana terjadi sirkulasi air dari bumi ke atmosfer lalu kembali ke bumi. Hal ini juga yang mengakibatkan jumlah air di muka bumi pada dasarnya tetap. Jadi jawabannya adalah C, tetap. Soal nomor 21. Tangga nada diatonis minor memiliki interval A, 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1, 1. B, setengah, 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1. C, 1, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. D, 1, 1 setengah, 1, 1, 1 setengah. Pembahasannya adalah tangga nada diatonis mayor memiliki interval 1 setengah, 1, 1 setengah, 1, 1, 1. Jadi jawabannya adalah A. Soal nomor 22. Berikut ini adalah ciri-ciri tangga nada diatonis mayor kecuali A. Biasanya diawali dan diakhiri nada Do. B. Diawali dengan tangga nada Re. C. Bersemangat. Atau D. Bersifat riang gembira. Jadi yang diminta yang bukan. Nah sekarang mari kita simak yang merupakan ciri-ciri tangga nada diatonis mayor. Pertama yaitu bersemangat. Kemudian bersifat riang gembira. Berikutnya biasanya diawali dan diakhiri nada Do. Jadi jelas jawabannya adalah B. Diawali dengan tangga nada Re. Nah, demikianlah pembahasan contoh soal tematik kelas 5 SD, tema 8, subtema 1. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Merci.